Kali ini saya bakal menjelaskan kepada teman-teman semua perbedaan pinjaman online yang resmi dan juga yang ilegal ataupun tidak resmi ya. Nah, di video kali ini saya bakal menjelaskan secara detail pastinya kepada teman-teman semua perbedaan dua pinjaman tersebut. Jadi buat kalian yang ingin tahu, teman-teman bisa simak videonya ini sampai habis karena saya bakal menjelaskan ya kepada kalian semua. Mudah-mudahan videonya ini bermanfaat. Oke teman-teman semua, di video kali ini saya bakal menjelaskan kepada kalian perbedaan pinjaman online yang resmi dan tidak resmi teman-teman. Nah, di video kali ini saya bakal menjelaskan berdasarkan pengalaman saya ya teman-teman semua. Di sini juga saya bakal menjelaskan secara detail supaya kalian tuh paham pinjaman apa saja yang saya rekomendasikan juga kalian bisa gunakan ya. Nah, yang pertama saya bakal menjelaskan pinjaman yang resmi teman-teman. Di sini saya bakal menjelaskan pinjaman resmi ini karena saya sudah pernah melakukan pinjaman kepada beberapa aplikasi yang sudah resmi dan ini keuntungan dan plus minusnya juga. Nah, yang pertama, nanti ke teman-teman ketika melakukan pinjaman di sebuah aplikasi yang sudah resmi ataupun sudah diawasi OJK, itu yang pasti data diri teman-teman itu sudah aman ya. Nah, contohnya nanti ketika teman-teman melakukan namanya pengajuan, yang pertama kalian pastinya foto KTP, setelah itu selfie muka teman-teman, dan data diri teman-teman seperti saudara kandung, ibu kandung, itu nama teman-teman semua bakal dikaitkan di data diri tersebut. Nanti itu pastinya sudah pasti aman ketika nanti teman-teman namanya melakukan lambat pembayaran ya. Data diri teman-teman pastinya sudah aman karena sudah diawasi oleh OJK. Nah, selain itu keuntungan yang pertama. Selanjutnya minusnya ataupun kekurangannya itu yang kedua. Yang kekurangannya untuk yang resmi ini limitnya itu hanya diberikan limit yang kecil ketika teman-teman melakukan pengajuan yang pertama. Jadi limitnya itu mungkin 1 sampai 5 juta rate-nya ya untuk pengajuan yang pertama, beda dengan pinjaman yang tidak resmi, teman-teman. Nah, tapi untuk yang resmi ini keuntungannya apa? Bunganya itu mereka bisa dijelaskan per bulannya berapa, setelah itu nanti teman-teman ketika telat dibayar dendanya itu berapa. Jadi pinjaman tersebut bunganya itu tertakar ya teman-teman, jadi masih sesuai. Jadi ketika teman-teman itu meminjam 2 juta, mungkin nanti di 3 bulan itu mungkin hanya diberikan bunga sekian ataupun 300.000 sampai 400.000 rupiah. Jadi pinjaman resmi itu sudah jelas bunganya berapa. Nah, selanjutnya, setelah itu kalau teman-teman tidak melakukan namanya pembayaran, kalau resmi ini mungkin nanti yang pertama bakal ditelepon terlebih dahulu, diberikan teguran kalau teman-teman itu telat bayar. Jadi nanti teman-teman itu kalau telat bayar yang pastinya ditelepon terlebih dahulu ya. Nah, setelah itu kalau sudah ditelepon, kalau teman-teman masih belum ada jawaban ataupun belum melakukan pembayaran telat tersebut, mungkin ada DC lapangannya juga ya teman-teman. Jadi di dalam sebuah aplikasi pinjaman yang resmi ini DC lapangannya itu cukup lumayan lengkap ya. Contohnya ada kami itu ada DC lapangannya, setelah itu Kredivo, Aku Laku, dan masih banyak lagi ya. Nah, di sini saya bakal sebutkan 3 ini karena saya itu ada beberapa pinjaman juga di sebuah kredit tersebut. Oke, dan DC lapangannya itu pasti ada teman-teman, di tiap daerah itu pasti ada ya. Jadi saya harap kalian bisa melakukan pembayaran untuk pinjaman resmi karena nama teman-teman nanti ketika sudah melakukan telat pembayaran itu bakal berbahaya. Nanti kalau untuk pinjaman selanjutnya itu mungkin ke tempat lain itu tidak bakal di ACC ya. Karena pinjaman teman-teman sudah pernah melakukan penunggakan ataupun tidak bayar di dalam sebuah aplikasi pinjaman resmi tersebut. Oke. Nah, selanjutnya di sini saya bakal menjelaskan sebuah aplikasi pinjaman yang tidak resmi. Yang kedua ya, yang tidak resmi. Nah, yang tidak resmi ini pastinya ini sangat berbahaya teman-teman. Yang pertama, nanti kalau teman-teman itu baru mengajukan pinjaman yang tidak resmi, di sini nanti kalian bisa mengajukan KTP, foto KTP teman-teman, setelah itu selfie muka, data diri seperti ibu kandung, saudara kandung, ataupun saudara lainnya yang dimasukkan nomor terkait tersebut.
mungkin itu juga bisa berbahaya kalau teman-teman tidak melakukan pembayaran di pinjaman tidak resmi ini ataupun ilegal. Nah, di situ nanti data diri teman-teman ini sekarang sangat berbahaya ya. Nanti kalau teman-teman itu nunggak bayar ataupun tidak membayar, data diri teman-teman seperti KTP, foto selfie teman-teman, nama ibu kandung, setelah itu nomor saudara, yang lainnya itu bakal jadi bahan omongan DC ataupun bakal jadi postingan DC. Jadi nanti kalau teman-teman menunggak itu bisa diposting melalui Facebook, karena saya sudah banyak ya kejadian tersebut. Banyak orang juga pinjaman online-nya juga tiba-tiba dipinjam orang lain padahal tidak pernah melakukan pinjaman. Jadi pinjaman ilegal ini sangat berbahaya teman-teman. Jadi nanti teman-teman itu KTP teman-teman, foto selfie teman-teman, setelah itu data diri kalian itu bisa dipakai orang lain. Jadi tiba-tiba teman-teman nggak tahu, tiba-tiba ada pinjaman sekian. Nah, itu sangat berbahaya. Karena apa? Karena teman-teman itu melakukan tunggak bayar di pinjaman yang tidak resmi ini. Jadi data dirinya itu cukup lumayan berbahaya, bakal tersebar di luas di sosial media ya. Oke, selanjutnya yang kedua pastinya kalau teman-teman tidak melakukan pembayaran di pinjaman yang tidak resmi ini bakal ditelepon itu dengan bahasa yang cukup lumayan kasar ya. Jadi kalau menurut saya ini sangat berhati-hati kalau melakukan pinjaman di pinjaman yang tidak resmi ini, bahasa yang cukup lumayan kasar. Selanjutnya yang kedua ataupun yang ketiga ini ada di isi lapangannya itu yang cukup mengancam ya. Jadi saya harap kalian bisa melakukan pembayaran aja deh ketika teman-teman melakukan pinjaman yang tidak resmi. Nah, yang keempat ini bunganya itu tidak masuk akal ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman telat itu beberapa hari aja itu bunganya cukup lumayan besar. Jadi minusnya itu seperti itu teman-teman di pinjaman online yang tidak resmi. Jadi saya harap kalian bisa memilih ya salah satu saja, pinjaman resmi ataupun tidak resmi. Di video kali ini saya menjelaskan berdasarkan pengalaman saya sendiri. Jadi saya harap kalian bisa ambil baiknya saja, pilih yang baiknya saja, mana yang menurut kalian itu bagus yang saya jelaskan. Oke, jadi itu aja mungkin di video kali ini saya bakal menjelaskannya. Mudah-mudahan video saya ini bisa bermanfaat untuk kalian. Buat kalian yang merasa terbantu dari sebuah video saya kali ini, kalian jangan lupa bantu like video saya, subscribe channel saya, dan hidupkan juga notifikasinya. Saya undur diri, sampai bertemu di video selanjutnya.